ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, banyak hal, kebingungan, dan lain-lain masalah. Semua orang terdampak oleh COVID ini tanpa pandang bulu. Dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut. Dari yang miskin sampai yang kaya. Dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Tidak ada kecuali, semuanya kena. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19 ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Teman-teman, kita percaya bahwa Yesus yang menjadi sahabat perjalanan kita akan menjadi jawaban persoalan hidup kita. Hanya Yesus yang akan menjadi jawaban hidup kita. Kita akan mendengarkan lagu pembuka. Mari pejamkan mata teman-teman. Dan kita renungkan kata-katanya yang indah. Silakan Pak Andri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, terima kasih Pastor Lasbert. Silakan untuk membuka acara BKSN pertemuan pertama ini. Silakan Pastor. Saudara-saudari yang terkasih, suster dan umat sekalian, selamat malam di mana kita pada hari ini membuka permenungan kita dalam bulan Kitab Suci Nasional, di mana akan dipimpin nanti oleh
Pak Ronald. Jadi saya harapkan sebagai pastor paroki bahwa ini sebenarnya lebih diutamakan itu untuk sharing atau kegiatan di lingkungan-lingkungan. Kalau kita panggil nanti semua di grup ini, ya di grup ini nanti jadi sunyi itu lingkungan dan mati gitu. Jadi kita ini sebagai, mungkin ini yang pertama bagus juga supaya tahu bagaimana itu perjalanan untuk berdiskusi dengan baik, bagaimana dengan tema-tema yang disiapkan. Karena kalau kita lihat modulnya ini cukup menarik, ada untuk orang dewasa, ada di lingkungan, ada untuk remaja, dan ada 4 pertemuan. Dan tema-tema yang diambil sangat menarik, di mana itu Yesus sebagai sahabat. Pertemuan pertama yaitu sebagai sahabat seperjalanan bagi mereka yang putus asa, yang kedua yang kehilangan, yang ketiga yang menderita, dan yang terakhir itu adalah tentang mereka yang bertobat. Jadi saya harap bahwa nanti di lingkungan bahwa metodenya itu kalau bisa bukan lecturing, bukan pengajaran yang hanya dimonopoli oleh satu orang, tetapi kalau bisa sharing iman, karena ini kan di tengah pandemi pasti setiap orang itu dipengaruhi oleh situasi masa pandemi ini. Dan di sana ada aspek-aspek dalam kehidupan kita yang terdampak, khususnya aspek psikologi, putus asa, ada juga kehilangan materi, orang-orang yang kita cintai, dan akhirnya semua itu seperti penderitaan ini menjadi penderitaan yang seperti hukuman dari Tuhan, tapi melalui kitab suci kita akan diterangi gitu. Dan pada akhirnya pertemuan itu kita diajak juga kepada suatu pertobatan gitu. Jadi kalau modulnya itu kalau sebaiknya mungkin ada penjelasan seperti pengajaran, mungkin dibuat misalnya 10 menit, kemudian sisanya itu sharing antara orang yang ada di dalam Zoom itu tentang pengalaman, bagaimana pengalaman iman, cinta, pekerjaan dan sebagainya, sehingga kita saling memperkaya, saling menguatkan satu sama lain. Kalau hanya satu orang misalnya yang menjelaskan segalanya, tidak ada gunanya gitu. Kita tidak diperkaya, hanya satu orang saja nanti yang gitu, hanya perspektifnya dia saja yang dia mau sampaikan gitu. Jadi secara resmi pada malam hari ini saya buka bulan Kitab Suci Nasional ini secara resmi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pastor. Maka teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke. Sekarang kita buka kitab suci kita, Matius 14 ayat 22 dan 33. Ada 12 ayat. Jadi saya minta dibaca bergantian. Saya minta Ibu Herlin. Ibu Herlin ada kan ya di situ? Ibu Herlin ada? Ada nggak? Belum ada suaranya? Maaf, saya belum lihat. Ibu Herlin tidak ada ya? Pak. Izin, Kenapa? Pak. Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Kalau gitu, saya satu orang wanita yang ada di depan mata saya ini, siapa ya? Saya minta Ibu Hani Harapan, Lukas 1. Ibu sudah pegang buka Alkitabnya? Ibu tolong di-unmute. Di-unmute, Bu. Nah, sudah ya. Ibu nanti, Ibu baca ayat genap ya, Ibu. Ibu mulai dengan Matius 14, 22. Ani di-unmute dulu deh, Bu. Itu masih mute tuh, Bu. Masih mute. Ibu harap di touch yang tulisan
speaker apa yang mic-nya itu. Iya. Di unmute. Dan Ya, oke, dan saya minta Pak Beng, Yohanes Beng untuk membacakan ayat ganjil, ya. Jadi dimulai oleh Ibu Hani langsung dengan ayat genap, ayat 22, sambung menyambung dengan ayat berapa, Pak? 22. Ayat 22. Tunggu, Matius Pak. Saya buka Alkitab masih agak kaku nih, Pak. Jarang soalnya, Pak. Ya, perlu bulan kitab suci ini kita latihan. Nanti Ibu ikut setiap hari Sabtu, Bu, ya. Latihan Ini bolak-balik Alkitab. Matius 14 ayat. Perikopnya, Bu, Yesus berjalan di atas air, Bu. Oh, Yesus berjalan di atas air. Iya. Ibu baca ayat genap, Ibu, ya. Pak Beng Ya. sudah siap, ya. Silakan, Ya. Ibu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang Bu. banyak itu, Bu, stop, Bu. Ganjilnya, Bu. Ganjilnya Pak Beng. oh iya ya, sorry Pak, iya. Pak Beng. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sekal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Oke, teman-teman, itu adalah satu perikop di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini suatu cerita yang sangat terkenal, ya. Suatu mukjizat, ya. Dan bahkan di Yohanes, di Injil Yohanes ini menjadi satu dari 7 mukjizat yang ada. Nah, dalam membaca Alkitab, kita ini harus bacanya itu istilahnya harus pelan-pelan, ya, harus teliti, tidak seperti baca koran seperti gitu, dan gunakan imajinasi. Sekarang mari kita sedikit teliti. Saya akan bertanya, kemudian teman-teman unmute aja semua, ya, yang tahu langsung jawab. Yang saya tanya berdasarkan teks di atas, apa yang Yesus lakukan setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi? Yesus ngapain? Berdoa. Yesus naik ke gunung. Naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Bukit berdoa. Setelah dia menyuruh murid-muridnya pergi. Mereka habis ngapain setelah itu? Maksudnya Yesus dan murid-muridnya sebelumnya ngapain? 5.000 itu yang 5.000 orang
Ya, jadi kita kalau geser sedikit mundur, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang 5 roti, 2 dengan 5 ikan. roti 2 ekor ikan. 100 untuk Ibu. Saya senang ada respons gitu ya. Nah, jadi setelah kasih makan itu kan udah sore ceritanya ya. Yesus kan sudah berkhotbah, kemudian orang kelaparan, dikasih mukjizat. Kemudian setelah selesai, oke, pulang. Berarti itu sudah sore menjelang malam. Kemudian Yesus bilang, ya kamu pergi dulu ke seberang Galilea. Ngapain? Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Pertanyaan berikutnya, ya. Jadi kita udah mulai ngerti ya. Gunakan imajinasi. Selalu gunakan imajinasi dalam membaca Alkitab. Bukan datar aja, bayangkan. Kemudian apa yang membuat para murid panik? Dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi? Ya, apa yang membuat para murid panik? Itu aja deh. Adanya angin sakal. Gelombang dan angin kencang di laut tinggi. itu, Pak. Pintar. Adanya angin kencang, jadi para murid ketakutan bakal tenggelam saat itu. Saya suka 100 untuk Ibu. Ya, ada angin sakal. Angin sakal itu apa sih artinya? Angin puting beliung. Wes, bukan. Ya Angin semacam sakau. gitulah. Bukan angin sakau ya. Kalau sakau Angin ini. badai lah gitu mungkin. Angin kencang lah, bukan. pokoknya Angin angin sakal. kencang di tengah laut, Pak. Bukan. Angin Temennya sakal angin itu. nakal. Angin nakal ya. Angin nakal, angin duduk lagi ntar dibilang Temennya Temennya angin nakal. kayak Gini, saya senang nih grup ini lucu-lucu gitu ya. Jadi waktu saya SD, saya SMP, angin itu ada angin sakal. Angin sakal apa? Angin yang datangnya dari arah depan. depan. Bukan barat timur, saya nggak ngerti barat timur. Dari arah depan, sehingga nelayan kalau kena angin sakal, dia mau ke laut malah mundur. Ya. Dan jadinya orang mau ke depan. Jadi istilahnya perahunya melawan arah angin, sehingga perahunya berbenturan dengan perahunya mau maju, anginnya ke sini dengan ombaknya, sehingga tabrakan antara ombak dengan perahu, sehingga terombang-ambing. Nah itu angin sakal. Muridnya panik karena ada angin sakal, mereka jadinya terombang-ambing. Bayangin tuh ya. Jadi mereka perahunya terombang-ambing karena nabrak gelombang. Pertanyaan berikutnya, apa reaksi murid ketika melihat Yesus datang sambil berjalan di atas air? Apa reaksi murid? Ketakutan karena gelap. Ketakutan. Taunya ketakutan bagaimana? Mereka teriak hantu. Pinter. Mereka pada berteriak, itu hantu. Ya, padahal Tuhan. Tinggal dibalik hantu sama Tuhan ya. Jadi mereka bilang itu hantu gitu. Jadi mereka ketakutan. Terus Yesus memperkenalkan dirinya bagaimana? Tenang, ini aku, jangan takut. Nah, itu kata-kata yang sangat menenangkan. Yesus bilang, tenang, aku ini. Tenang, aku ini. Jangan takut. Ini kata kunci. Ini kata kunci untuk seluruh BKSN kita 4 pertemuan. Harus saya terangkan ya. Lalu, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Tenang, ini aku, jangan takut. Tanggapan Petrus apa? Ayo lihat Alkitabnya. Petrus nggak percaya. Yesus apa? Petrus gimana? Petrusnya nggak percaya, terus minta Yesus kalau memang itu Tuhan, suruhlah aku datang padamu, berjalan di atas air. Terus tanggapan Yesus gimana waktu bilang kalau memang suruh Petrus datang menghampiri Yesus. Iya ya. Jadi Petrus agak ragu mungkin ya. Dia bilang, Yesus, kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Ya, kalau engkau itu, ya, ragu-ragu tapi campur iman juga, gitu ya. Kemudian Yesus bilang, datanglah, gitu kan? Yesus bilang, datanglah. Lalu apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah? Apa yang mendorong para murid menyembah Yesus?
Akhirnya Yesus kan akhirnya naik bersama Petrus yang hampir tenggelam. Begitu Yesus naik perahu, badai reda. Lalu mereka menyembah Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena mereka percaya akhirnya bahwa Yesus bisa menenangkan badai itu. Oke, karena mereka percaya. Dan ini sebenarnya kejadian keberapa? Meredakan badai. Ini bukan kejadian pertama ya. Kalau kita buka Matius 8, nanti aja ya, sekarang. Di Matius 8 ayat berapa itu? Matius 8 ayat 22. Di Matius 8 ayat 23. Matius 8 ayat 23 ada kejadian Yesus meredakan angin ribut. Angin ribut cuman dibentak aja sama Yesus. Diam anginnya. Jadi ini adalah sekali lagi para murid melihat kehebatan Yesus. Yesus punya otoritas terhadap alam yang tak terbayangkan. Makanya mereka bilang menyembah dia. Dan mereka menyembahnya bilang apa? Mereka menyembahnya bilang apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab, jangan cuma sekali saja satu perikop. Baca. Ya. Baca lagi dengan lebih teliti sambil gunakan imajinasi. Ya. Sambil gunakan imajinasi. Jadi kita lebih jelas. Nah, sekarang sedikit penjelasannya. Katakan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Ya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukit, Yesus naik ke sebuah bukit. Nah, bukit ini adalah sesuatu yang pasti dilakukan. Maksudnya naik ke bukit itu yang pasti dilakukan oleh tokoh-tokoh besar kalau mereka berdoa. Atau kalau orang-orang berdoa. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, bukit itu merupakan tempat favorit. Contohnya, Musa naik ke Gunung Sinai untuk ketemu Tuhan. 40 hari, 40 malam, turunnya membawa 10 perintah Allah. Elia juga demikian. Ya, 2 nabi besar. Itu urusannya kalau mau ketemu Tuhan, mau ketemu Allah bukan ya, naik ke atas bukit. Yesus pun juga demikian. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama dipercaya kalau naik ke Tuhan, Allah kan ada di atas. Perjanjian lama nih, Allah di atas. Jadi kalau mau ketemu Allah lebih dekat, ya naik ke tempat tinggi. Jadi ngomongnya, doanya lebih nyambung seperti itu. Jadi mereka pergi ke atas bukit. Ya, nah itu dipercaya Allah tinggal di tempat tinggi. Jadi kita kalau berdoa di atas bukit itu dulu. Sekarang kalau berdoa ya nggak perlu ke bukit, ya bisa berdoa di mana saja. Juga nggak perlu di kamar seperti Injil Matius bilang kalau mau berdoa masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Nggak juga. Sekarang kita bisa berdoa di mana? Di mana saja. Di mobil juga bisa, ya. Di mobil bisa. Sebelum kita jalan, kita doa dulu supaya Tuhan mengirimkan malaikat pelindungnya mendahului kita. Malaikat pelindungnya mendahului kita sudah tiba di tempat itu dan dia mempersiapkan jalan untuk kita supaya kita bisa tiba dengan selamat. Saya sharing terus terang terkesan pada seorang tetangga saya. Yang suatu ketika karena ada pesta perkawinan, saya ajak dia, seorang bapak, untuk pergi bersama. Ya, karena ada tetangga yang menikahkan anaknya. Begitu dia naik mobil saya, dia langsung bilang, Bismillah. Ya, tetangganya Muslim. Bismillah. Saya bilang, wah Bismillah Pak. Iya, biar kita selamat di perjalanan. Waduh, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Saya belajar dari seorang Muslim. Kemudian saya dengar lagi, saya ketemu suatu cerita tentang malaikat pelindung. Ada ayatnya di kitab Keluaran yang mendahului kita mempersiapkan jalan. Jadi cocok. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa sebelum kita jalan. Seperti itu. Ya. Jadi kemudian kita ceritanya balik ke
Yesusnya di atas, berdoa di bukit. Muridnya sudah jalan duluan. Dikatakan muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Yesus di bukit sudah nyeberang beberapa mil. Mestinya sih kalau orang yang mikir, nggak kelihatan ini. Berapa kilometer? 3 mil aja ada 5 kilo. Yesusnya jauh di atas. Kemudian kenapa? Kalangan pohon lagi. Tapi Yesus tahu bahwa muridnya mendapat kesulitan. Kok tahu? Nah, ini kalau orang yang kelewat kritis kadang-kadang jadi nanya, kok bisa tahu? Gitu. Ya tahu. Karena Yesus dan muridnya itu ada hubungan batin dong. Mereka kan selalu kontak bersama-sama. Jadi kalau kita intim, kita erat, sering bercakap-cakap dengan Yesus, walaupun jauh Yesus tahu kesulitan kita. Jadi kita mesti sering bercakap-cakap dengan Yesus, sehingga Yesus selalu tahu kondisi kita. Begitu ya. Kemudian Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air dan menenangkan mereka. Nah, kita bicara tentang air atau tentang laut. Laut ini untuk bangsa Yahudi, kepercayaan mereka tempatnya para setan. Ya, saya juga takut sama laut, karena kita nggak bisa menjejak bumi ya. Tapi dalam perjanjian lama, dunia perjanjian lama, laut itu adalah tempat para setan. Kita ingat bahwa cerita yang Yesus mengusir roh jahat di Gedara. Setan-setannya pindah ke dalam babi. Babinya kemudian nyemplung ke dalam laut atau ke dalam air Danau Galilea. Jadi memang laut itu adalah tempatnya setan. Dan itu menurut kepercayaan ya, kepercayaan orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, mereka istilahnya yang terhadap badai tentunya takut walaupun mereka nelayan dan bisa berenang. Apalagi mereka dulu pernah hampir tenggelam. Ada kejadian di Matius 8. Ya, hampir tenggelam. Dan sekarang mereka nggak bersama Yesus. Dulu hampir tenggelam, ada Yesus, Yesus tinggal menghardik, badainya tenang. Sekarang nggak ada Yesus. Makin takut mereka. Ya. Apalagi ketika ngelihat orang makhluk berjalan di atas air. Maka pikiran pertama yaitu setan. Nggak heran mereka bilang itu hantu. Karena mereka sudah berpikir itu adalah tempatnya roh jahat untuk laut atau air di Danau Galilea. Makanya begitu melihat sosok dari jauh itu hantu. Jadi mereka takut, makin takut, hantunya udah muncul. Tapi kemudian Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut adalah kata kunci yang akan menjadi penghubung untuk 4 kali BKSN ini. Ya. Yang pertama, Yesus sahabat perjalanan kita untuk mereka yang putus asa. Ya, yang hari ini, yang putus asa. Minggu depan, sahabat seperjalanan mereka untuk mereka yang kehilangan saudara, ayah, ibu, rekan karena COVID antara lain, ya, yang tak bisa dihindari. Yang ketiga, Yesus sahabat seperjalanan untuk mereka yang blank nih, yang putus asa, yang kehilangan, untuk mereka yang menderita, ya, menderita. Kenapa? Ya, karena COVID juga antara lain. Untuk mereka yang bertobat. Berikutnya, kata kuncinya adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Itu pengertian luasnya adalah tenanglah, aku ini, aku beserta kalian. Jangan takut, aku bersama engkau, aku bersama kalian. Dan kemudian kita lihat reaksi Petrus. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seperti keraguan-raguan. Kalau memang benar engkau Yesus, suruh saya berjalan di atas air. Ya, tetapi juga menyatakan imannya. Ini karena dia percaya Yesus.
Dan dia tahu Yesus itu orang yang bisa melakukan apapun. Jadi Yesus pasti bisa membuat saya berjalan di atas air. Kemudian Yesus bilang, datanglah. Ya, datanglah. Lalu dikatakan, Petrus turun dari perahu. Ini bayangin, ya, bayangin, ini penting. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Jadi Petrus bisa nggak berjalan di atas air? Bisa nggak? Ayo jawab. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sempat Bisa. bisa. Sempat bisa gitu ya. Istilahnya gampangnya sempat bisa ya. Jadi bayangin mungkin 10 meter Yesus berdiri di atas air. Kemudian dibilang datanglah gitu ya. Yesus bilang datanglah. Kemudian Petrus melangkahi bibir perahu, tapi perahu dia melangkah bisa. Selangkah bisa. 2 langkah bisa. 3 langkah bisa. Fokus kepada Yesus. Tapi dikatakan lalu dia mendengarkan tiupan angin. Lalu dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Dia teriak, Yesus tolong aku. Ya. Jadi begitu fokusnya hilang terhadap Yesus. Fokusnya kepada masalah dunia, tenggelam dia. Ya. Tenggelam dia. Karena fokusnya sudah bukan Yesus lagi. Fokusnya kepada masalah. Fokusnya pindah dari kepada Yesus kepada masalah-masalah besar di sekeliling kita. Lupa kepada Yesus. Tenggelam, mulai tenggelam dia. Tapi untung dia masih ingat, masih berteriak, Tuhan tolong aku. Dan Yesus apa yang dilakukan? Segera menolong. Segera menolong. Ya. Nggak pakai tunda-tunda. Segera menolong supaya Petrus nggak tenggelam. Karena Petrus berseru. Lalu Yesus membimbing Petrus naik ke atas perahu. Dan kemudian ditulis, badai pun redalah. Bukti bahwa Yesus sanggup meredakan badai. Kalau kita berpegang pada Yesus, badai pun redalah, dan mereka murid-murid menyembah. Sungguh engkau ini anak Allah. Anak Allah. Perkataan anak Allah ini, pengakuan ini, bukan muncul di sini saja. Bukan muncul saat Yesus berjalan di atas air. Injil Matius ingin menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Paling tidak muncul 4 kali. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah muncul waktu Yesus, kapan? Waktu Yesus dibaptis. Ya. Ada suara dari langit, engkaulah putraku yang kukasihi. Berarti apa? Engkau adalah anak Allah. Kepadamulah aku berkenan. Diakui oleh dari atas, engkaulah putraku yang kukasihi. Matius menyatakan itu adalah pernyataan anak Allah yang pertama. Kemudian, anak Allah yang kedua. Waktu Yesus usir babi, setan, yang di orang gila masuk ke babi, ya. Jadi waktu pertama kali Yesus ketemu 2 orang yang kerasukan setan itu, Yesus belum ngapa-ngapain loh, baru ketemu 2 orang gila yang kemasukan setan. Setannya aja udah teriak, apa yang engkau mau? Engkau putra Allah Maha Tinggi. Datang hendak mengusir kami sebelum waktunya, itu ada di ayat Matius 8:29. Apa yang kau mau, hai putra Allah yang Maha Tinggi? Kau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi bahkan setan pun mengakui Yesus anak Allah. Jadi kalau manusia tidak mengakui Yesus anak Allah, wah parah sekali. Lebih buruk dari setan gitu ya. Orang setan aja mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Yang ketiga, pengakuan apa? Pengakuan Petrus, anak Allah. Waktu Yesus mengatakan, menurut orang-orang, siapakah aku ini?
Dia tanya ke 12 muridnya, siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, di atas engkau akan kudirikan gerejaku. Ya. Engkau adalah anak Allah yang hidup, kata Petrus. Yang terakhir, pengakuan anak Allah itu datang dari seorang kafir. Siapa? Ketika Yesus meninggal di atas kayu salib, terjadi gempa. Semua orang ketakutan. Kemudian kepala pasukan Romawi, yang tentunya seorang kafir, bukan orang Yahudi, kepala pasukan Romawi mengatakan, sungguh ia ini anak Allah. Jadi memang Injil Matius ingin menonjolkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Paling tidak dari 4 kejadian ini. Salah satunya di kejadian Yesus berjalan di atas air, murid menyembah, menyatakan sungguh dia ini anak Allah. Ya, itu adalah selesai dari saya pembahasan mengenai perikop ini. Jadi itu adalah penjelasan yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman tertarik untuk membaca Alkitab. Kalau misalnya ada niat, ya bolehlah bergabung setiap hari Sabtu malam di komunitas AIA. Alkitab itu asyik gitu katanya ya. Nah itu bosnya itu Pak Andre itu. Setiap Sabtu malam. Tadinya buat prodiakon doang, akhirnya masa buat eksklusif prodiakon. Akhirnya semuanya mau ya. Kalau tertarik, minggu depan ikut lagi BKSN ini yang bawain yang lebih jago lagi dari saya, namanya Pak Stefan ya. Nah, sekarang yang pentingnya sekarang nih sharing ya. Kalau saya ngomong terus seperti tadi Pastor Lasbert bilang bosen ya. Karena saya udah siap-siapin, jadi saya tinggal nyerocos aja. Tapi kan enak kalau spontan dari teman-teman. Ya, sekarang apa yang mau kita sharing? Saya kasih petunjuknya, teman-teman jangan ragu-ragu, langsung sharing. Waktunya masih lama ya, masih lama. Cuman jangan kasihkan sharingnya supaya yang lainnya kebagian, gitu ya. Nanti kalau saya agak cut, nggak apa-apa ya. Tapi sharingnya begini nih, Ibu bayangkan. Ya, entah dalam pandemi COVID ini atau bukan ibu, bapak, ibu, teman-teman bayangkan dalam situasi COVID ini atau mungkin di luar COVID, kesulitan hidup apa yang pernah menimpa dan membuat kepercayaan kita menjadi goyah. Seperti waktu murid itu kan udah bingung ya. Terus begitu ngeliat Tuhan, hantu lagi. Nah, ibu bapak punya persoalan hidup apa sehingga kepada Tuhan kepercayaannya menjadi goyah. Kemudian bagaimana kita mempertahankan iman kita supaya tidak goyah, dan siapakah tangan penolong itu? Siapakah tangan penolong itu? Kalau tadi kan Yesus menolong. Nah, ini dalam Kejadian Bapak Ibu, siapakah yang Yesus gunakan untuk menolong Bapak Ibu dalam menghadapi kesulitan? Nah, saya kasih pikir sebelum bicara 15 detik. Ya, 1, 2. Kemudian langsung bilang saya. Ya, sharing tentang kesulitan hidup yang hampir bikin goyah. Kemudian bagaimana saya mempertahankan iman saya dan bagaimana dan siapa yang Yesus gunakan atau yang Allah gunakan untuk bertindak seperti Yesus menolong saya. Ibu bisa raise hand, jadi reaksi ini bisa angkat tangan untuk bisa sharing ya. Ya, angkat tangannya melalui ada caranya ya, bukan angkat tangan di rumah. Angkat tangan di rumah kita nggak lihat. Atau langsung ngomong aja, saya mau bicara, saya mau sharing. Nggak usah malu-malu. Di sini kita semua bebas. Siapa? Biasanya kalau sharing suka tiba-tiba suasana hening. Dong Ibu, Bapak.
Mungkin ada takut gara-gara ada pastor, jadi saya lift saja kali. Pastor. Dijamin pastor tidak memberikan penilaian negatif kok. Oke, silahkan sharing. Ini justru yang serunya di sini nih BKSN. Dengan menggunakan ayat kitab suci, itu diaplikasikan ke hidup kita. Ini kenanya di mana ya dalam hidup saya? Saya pernah mengalaminya di mana? Gitu. Oke. Siapa? Pengurus? Oke, enggak, saya dulu deh yang mancing dah pengalaman saya gitu ya. Jadi kesulitan hidup apa? Ya, suatu ketika saya ada periode di mana pernah berusaha sendiri, kerja, kemudian saya berhenti berusaha sendiri, ya. Berjalan selama kurang lebih hampir 8 tahun usaha sendirinya, gitu ya, dalam bidang asuransi keagenan. Kemudian bisnis menjadi turun karena nasabah-nasabah yang bagus-bagus direbut, ya. Income jadinya berkurang. Kemudian saya bilang, waduh, repot nih. Saya ngelawan kompetitor-kompetitor besar, saya nggak bisa bersaing. Income saya jadi berkurang. Biaya masih meningkat. Aduh, gimana ya? Udah pusing juga nih. Ini mobil mesti dijual nih. Mesti ganti mobil yang lebih kecil. Sisanya bisa untuk apa dah, begitu ya. Jadi sudah mulai bingung. Sudah mulai bingung. Lalu, saya waktu itu sih terus terang ya berdoanya asal-asal aja deh ya, tunjukin jalan deh Tuhan, gimana dah, saya belum aktif sama sekali di gereja, cuman pergi ke gereja begitu-begitu aja ya, nggak aktif sama sekali di lingkungan. Kemudian ya Tuhan tolong gimana dah yang terbaik menurut Tuhan gitu. Lalu tiba-tiba ada suatu tawaran pekerjaan, posisi bagus lagi. Setelah saya masuk, diterima dengan posisi yang bagus itu, dapat sopir apa segala macam, saya tanya, sebenarnya you tahu saya dari mana sih bisa sampai merekrut saya? Oh, ternyata dia taunya dari seseorang nasabah saya yang simple, yang beli asuransinya tuh cuma beli asuransi doang, ya. Cuman saya melayani istilahnya servisnya dengan baik. Kemudian waktu satu grup mencari orang asuransi, teman saya bilang, tuh si Ronald aja, dia sudah 20 tahun di asuransi. Cuman dengan perkataan itu, kemudian panggil deh, interview deh, kerjalah lagi saya. Kerja lagi, sampai akhirnya saya pensiun. Jadi, ada tangan yang melalui teman Yesus, Tuhan membantu, melalui teman saya, ya. Yang teman saya juga cuma sekedar ngomong aja, tapi berhasil jadi. Dan itu menyambung istilahnya penghasilan yang sangat cukup. Nah, jadi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ya. Dan saya memang minta tolong, Tuhan tolong dong. Gimana nih masalahnya nih makinan berat nih kelihatannya ya. Persaingan saya nggak tahan nih sebagai individu. Ditolong seperti itu. Nah, itu adalah sharing saya. Jadi saya pernah mengalami kejadian seperti si Petrus, gitu, ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, yang tak terduga. Nah, coba tolong teman-teman mungkin ada cerita yang lain. Sharingnya. Ayo, saya udah buka nih, saya udah sharing. Saya sharing ya. Siapa? Oke, silakan. Ini siapa ya? Maaf, perkenalkan diri. Oh, saya Richard dari Stefanus 1. Oh, ini Richard teman seprofesi ya. Silakan Pak Richard. Nah, tapi saya sharingnya yang lain.
Oh iya, Jadi bukan asuransi ya. tahun 2010 istri saya berhenti kerja. Dia menjalankan bisnis online selama 2 tahun sampai 2012. Nah, saya juga seperti Pak Ronald, saya jalankan asuransi, tapi nggak terlalu inilah. Nah, tahun 2012 itu memang waktu itu saya terpuruk ya. Terus sudah gitu 2013 istri saya kembali kerja dan saya melanjutkan bisnis online dia. Dan ternyata waktu pas saya melanjutkan banyak sekali barang-barang stok yang agak terjual ya, stok mati. Nah, saat itu jujur duit saya tuh pas-pasan. Dan di rekening saya tuh termasuk orang yang mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau saya pribadi kalau ngelihat di rekening ada 20 juta aja, saya udah merasa sebagai orang paling kaya sedunia. Nah, posisi waktu itu duit saya bisa dibilang cuma 500.000, 300.000 lah gitu loh. Nah, sementara saya mesti bayar, saya ingat banget waktu itu saya mesti bayar uang les sama uang sekolah anak-anak sekitar hampir 1.500.000. Dan waktu itu saya nggak punya duit sama sekali. Nah, waktu itu istri saya ngajakin saya liburan ke Puncak. Saya bilang, aduh, Puncak itu buang duit. Saya nggak punya duit. Udah, kita bawa makanan aja dari rumah. Nanti di sono kita masak aja. Oh ya udah deh. Nah, di situ ya jujur sebagai pria tentu ada harga diri ya. Maksudnya kok harga diri maksudnya kok gue sebagai pria nggak bisa ya, maksudnya bisa sebagai yang bisa dibanggakan lah, bisa nafkahi memberikan buat keluarga lah gitu. Nah, waktu itu saya ketika di Puncak saya duduk diem. Waktu itu saya sudah pelayanan. Saya pelayanan di komunitas pria sejati Katolik, dan waktu itu saya juga pas lagi pelayanan pas lagi di Puncak, saya duduk diem. Aduh Tuhan, gimana ya? Saya nanti mesti bayar uang les, uang sekolah, sementara saya tidak punya duit gitu. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu saya selalu berpikiran yang simpel. Jadi kalau setiap kali saya menemukan keraguan, bimbang dalam diri saya dalam menjalani hidup, saya selalu memejamkan mata, saya mencoba membayangkan seperti yang tema hari ini. Yang ketika saat itu saya lagi berada di kapal perahu, dan saya melihat dengan ketakutan yang luar biasa, dan saya melihat Tuhan Yesus berjalan di depan saya gitu, dan Dia meminta saya untuk berjalan. Dan pada saat itu saya juga memikir, udahlah ya, apapun yang Tuhan mau kasih, apapun yang saya harus jalankan, saya terima. Dan waktu itu saya nggak tahu gimana, tiba-tiba saya dapat zamannya masih BB ya. Nah, waktu itu ada orang nanya, Pak, siang Pak, Bapak masih ada masih main bisnis online, masih Bapak mau nggak? Saya bilang, itu yang stoknya sekitar ada sekitar itu berapa ya? Oh, harganya tapi tidak termasuk print, saya bilang, karena saya pikir udahlah saya mau jual, buanglah semuanya lah gitu. Dan waktu itu saya sebut harganya itu sekitar 7.500.000. Saya berharap udah nothing tulus lah ya, take it or leave it gitu loh. Nah, saya bilang saya nggak masuk. Terus tiba-tiba orang itu bilang gini, iya Pak, gampang itu katanya. Gampang. Jadi mau terima padanya Bu,
Iya Pak, katanya. Buat kapan Bu? Saya butuh secepatnya Pak. Hari Minggu, saya bilang, hari Sabtu, oh ya boleh, saya bilang, hari Sabtu pagi saya pulang. Saya kebetulan ada luar kota. Oke, pada saat itu saya pulang dan kita janjian di Central Park. Dan ketika saya bawa itu, saya kan pulang dulu, terus ambil barang-barangnya. Ketika saya perjalanan dari rumah ke Suaranya hilang. Terputus dia. Suaranya hilang, diulang. Pak Andre? Hilang sinyalnya, Pak. Bisa dihubungi? Aja ke yang lain, bisa ganti yang lain. Halo? Pak Richard, putus sinyalnya. Ya. Lagi join ulang, Pak. Oh, join ulang. Oke, kita tunggu sebentar ya. Rejoin lagi. Mungkin ganti dulu yang. Jadi sampai cerita dagangannya hampir laku nih ya. Bagaimana? Sudah di-join? Halo? Atau ada siapa rekan lain yang mungkin juga ada? Nggak apa-apa, nanti kita minta di chat meneruskan. Sudah, Bro. Nah, oke. Lagi, teruskan Pak Richard. Tadi yang ceritanya ada orang nawar dagangannya. Ya, jadi ketika saya ketemu di Central Park, saya ngobrol-ngobrol sama suami. Dia bilang, tinggal di mana gitu loh. Oh, saya tinggal di Bayoran Lama. Lah, ini mah tetangga gitu loh. Terus, sorry, saya nggak bisa print ya. Oh, nggak apa-apa, kita punya percetakan kok, kata dia. Terus nggak lama, ngobrol, nggak taunya dia adik kelas saya di Tarsi 2. Dan singkat cerita, itu barang sudah diterima, dicek, semuanya oke, terus dia transfer. Dan saya pulang saat itu saya benar-benar merasa, wah, puji syukur ya, gitu loh. Tuhan itu tuh, terus saya ngitung-ngitung, saya bayar uang sekolah, uang les, dan pas, semuanya pas, gitu loh. Sesuai yang dengan saya butuhkan, 1,5 juta, sekitar 1,5 juta. Dan saya melihat itu, maksudnya, saya waktu itu jujur ya, ketika saya ada pelayanan juga, tapi kondisi saya lagi begitu juga. Nah, saya ngerasa, aduh Tuhan, gimana ya? Saya mau melayani Engkau juga, tapi saya nggak punya biaya. Kan kalau pelayanan kita butuh biaya. Nah, tapi nggak tahu itu teman-teman komunitas bilang, tenang bro, Tuhan itu akan membukakan jalan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dan tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan apa yang lo butuhkan. Nah, itu saya bilang sama istri saya bilang Tuhan itu baik. Saat ini saya butuh buat uang les, buat uang sekolah, tapi Tuhan mencukupkan gitu loh, memberikan ketika saya nih semuanya nih barang yang udah sebetulnya stok mati, tapi bisa terjual. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Richard. Jadi kita mengkonfirm perkataan dari pengkhotbah begitu ya, bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya ya. Itu satu-satunya ayat pengkhotbah yang ada tuh ya. Indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita, dan dia akan menjadi semuanya indah pada waktunya. Terima kasih. Berikutnya, ayo, udah mulai panas nih, mudah-mudahan. Jadi Pak Richard sudah mengkonfirm pengalamannya, hampir mirip-mirip saya ya, pada keadaan udah mulai turun, terus kemudian tiba-tiba ada tangan tak terlihat yang menolong melalui orang-orang yang tak terduga, dan itu bisa menjadi titik balik. Oke, teman-teman.
teman-teman. Tolong dong, sharing biar kita semakin luas. Tadi Pastor bilang, kalau makin banyak yang bicara, makin terasa gunanya BKSN ini. Ya, oke. Yang senior pun juga boleh. Jadi terbuka untuk semuanya. Ya, sopo nih? Enggak, Pak Limbong. Oh, Pak Limbong. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini. Pengalaman hidupnya. Ya. Oke, nih. Halo. Mic-nya didekatkan ke Pak Limbong. Ya, oke. Ya. Oh, gitu. Ya. Ya, oke. Selamat malam, Bapak, Ibu sekalian. Saya kakak dari Pesta Limbong dari Medan. Saya datang, kebetulan anak saya mau melahirkan. Terus saya datang ke rumah abang adik ini. Saya tengok berjum apa itu tadi mengenai pendalaman kitab suci katanya. Oh, saya dengar-dengar dari tadi, saya senang kali saya Pak. Dan saya usulkan juga anak saya, menantu saya sudah pindah ke lingkungan ini supaya mereka masuk. Jadi tadi saya dengar juga kesaksian-kesaksian dari Bapak, Ibu. Jadi saya juga ingin bersaksi. Dan pernah juga saya saksikan ini Pak di lingkungan kami di Gereja Hayam Buruk di Medan mengenai tentang doa. Boleh kan saya saksikan, apakan saya ucapkan kata saya? Silakan Bu. Silakan. Ini Pak, pengalaman saya ini, anak saya 6 orang, perempuan semua. Jadi saya sampai perempuan saya berdoa juga supaya datang dapat anak laki-laki. Ternyata, tapi karena hati saya ini tidak full untuk berdoa itu, mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Tapi juga anak saya sampai 6 perempuan. Mudah-mudahan baik semua. Jadi pengalaman hidup saya Pak, waktu pesawat Malaysia Airlines yang hilang tahun berapa lupa saya Pak, bulan 3, hari itu tanggal 11, lupa tahun berapa Pak. Jadi kebetulan anak saya nomor 2 dia di Universitas di Hiroshima. Jadi waktu wisuda anak saya ini, kami berangkat ke sana dengan suami saya dengan tiket paling murah Malaysia Airlines. Jadi kami berangkatlah ke sana Pak, wisudalah anak saya ini dari Hiroshima. Terus mau kemana kami ke Tokyo naik pesawat juga. Jadi dengan anak saya ini panjang malam kami berangkat dari Hiroshima itu Pak naik ke Tokyo jam 5 sore. Jadi sepanjang malam saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan. 1 hari lagi pun saya jadi dengan anakku ini. Nangis saja terus saya, Tuhan tolonglah Tuhan. Apalah seborong lagi Tuhan. Apalah 1 malam lagi Tuhan. Aku berjumpa dengan anakku ini. Kebetulan hari itu pesawat kami berangkat hari Sabtu dari Tokyo. Jadi saya itu malam lagi lah Tuhan, biar bisa 1 hari Minggu saya pulang kan gitulah jalan ke Medan. Terus sepanjang malam nangis saya dengan anak saya ini kan di saya, Mak, saya udah capek nangis kata dia. Saya juga udah capek, tapi Tuhan itu punya 1 malam lagi lah Tuhan. Kita di sini Tokyo. Nah, akhirnya sampailah kami di pagi-pagi di Tokyo. Malamlah kami di hotel itu bahkan kami ini untuk jam 12 siang naik Malaysia Airlines. Jadi berangkatlah kami bandara jam 9. Nah di sanalah kita nanti cerita-cerita makan anak saya ini. Jadi berangkat jam 12. Kan tunggu ya dulu pesawat saya kok belum buka apanya Malaysia konsernya saya bilang. Ditengoknya ke sana. Enggak, 1 jamnya itu biasa Mak katanya. Udah jam 11 buka juga. Nah, terus anak saya bertanya tadi, kok belum? Oh sudah berangkat tadi.
katanya. 9.30 tadi berangkat, kata orang. Aduh, kayak mana lah ini, saya bilang. Sudah berangkat, uang tak ada, uang kan pas-pasannya Pak. Jadi terpikir, aduh sedih kali lah, saya nangis juga. Terus marah juga, kenapa nggak dikasih tahu? Pergi lagi anak saya ke airline tadi, sudah kasih tahu sama mama, kata anak saya ini. Nggak ada dikasih tahu, kebetulan nomor saya, nomor Indonesia. Tidak bisa mungkin ini di Malaysia. Siapa? Untuk besoknya itulah kami disuruh berangkat. Jadi duit kami kan pas-pasan, Pak. Di Narita itu hotel paling murah 2 juta satu malam. Saya udah getar-getir, Pak. Gimana lah kami nanti nih? Uang pas-pasan, harus bermalam. Dan baru. Kan gitulah hati saya nih, kata sama suami saya. Bukan yang ditanya lagi sama Malaysia. Oh udah, kalian menginap di hotel free. Malam makan kamu free. Jalan-jalan suatu hari ini free. Dan katanya lah, Tuhan, apakah ini jawaban doa saya satu malam ini, Tuhan? Dari satu malam aku bilang, satu malam lagi Tuhan, aku berjumpa dengan anakku ini. Satu malam lagi Tuhan. Ternyata itulah mungkin jawaban Tuhan itu kan Pak. Dikasih satu malam lagi. Bermalam sama dengan anak saya tadi di hotel. Dengan biaya hari ini saya ingat 2 juta satu malam hotel juga. Total uang saya pun tak ada. 1 juta pun tak ada Pak. Hijat dari Tuhan itu Pak. Didengar doa kita. Bagi orang yang meminta pasti tidak butuh. Saya Pak, kesaksian saya dalam hidup ini. Akhirnya ya saya pun Pak semakin rajinlah berdoa dan saya juga bertugaslah di gereja kalau dari lingkungan. Itulah kesaksian saya Pak. Hidup saya minta satu malam lagi Tuhan. Itu sebenarnya kata-kata emosi. Tuhan, satu malam lagi lah Tuhan aku jumpa anak saya satu malam. Rupanya itulah, dikasihlah berangkat jam 10, kami berangkat jam 12. Nah, jadi besoknya lah kami berangkat lagi Pak, jam 9. Itulah kesaksian saya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Maaf saya nggak ingat namanya. Adiknya Pak Limbong ya yang penting ya. Ya. Oke, Ibu. Ya jadi ini mengkonfirmasi juga cerita Alkitab ya tentang yang pernah Alkitab itu asik itu bahas mungkin beberapa minggu lalu tentang berdoa tak jemu-jemu. Ya, seperti ada ceritanya seorang janda yang berdoa kepada hakim dengan tak jemu-jemu. Akhirnya si hakim itu mengabulkan permintaannya, begitu ya. Tapi inti dari cerita itu adalah kita istilahnya tidak bosan-bosan untuk meminta kepada Tuhan dengan penuh iman. Ya, dengan iman kita minta, Allah mengabulkan. Ya. Berdoa tak jemu-jemu. Terima kasih Ibu. Oke. Sekarang siapa lagi? Oke, siapa lagi yang mau sharing? Masih ada waktu. Ini kelihatannya mudah-mudahan dari siapa? Ayo. Silakan. Bu Francisca Aulin dari Sen ya. Ada yang angkat tangan, Francisca Hawin dari FX3. Silakan Bu. Selamat malam Pastor, Bapak-bapak sekalian. Nama saya Hawin, saya dari FX3. Saya mau sharing, sharing betapa pertolongan Tuhan itu memang begitu dahsyat. Saya orang Katolik biasa yang dulunya ke gereja, kemudian pulang seperti biasa. Tapi saat ini saya sadar bahwa dulu itu saya itu cuman ke gereja itu mungkin karena kewajiban saya sebagai umat Katolik ya ke gereja, tapi saya tidak mendapat apa-apa.
Saya itu seperti apa ya? Seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan. Tiba-tiba semangat. Nanti tiba-tiba saya surut sendiri gitu. Karena apa? Karena saya tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ya, dengan pekerjaan, urusan anak, urusan apa, itu mengalahkan Tuhan gitu. Dulu saya pernah ikut CAP 2 kali malah, tapi nggak sampai selesai. Karena semangatnya hanya di awal, kemudian nanti ada sibuk pekerjaan, anak ulangan, segala macam, semuanya hilang gitu. Tiba tahun 2019, waktu itu saya ingat gereja kita tuh mengadakan kursus kitab suci soal kitab kebijaksanaan saat itu. Entah kenapa saya seperti di hati gimana ya, mau ikut gitu ya. Tapi nanti bisa nggak ya? Saya lembur kerja nggak ya? Tapi akhirnya saya ikut. Saya ikut beberapa sampai selesai waktu itu. Nah di tengah-tengah saya kursus itu, tiba-tiba ada suatu kejadian yang maaf saya nggak bisa cerita, itu amat sangat dahsyat dalam hidup saya. Aduh, benar-benar andai kata waktu itu mungkin saya tidak ikut kursus, mungkin saya nggak bisa lewatin itu. Tapi karena saya ikut kursus itu, saya merasa saya dikuatkan gitu loh. Terus saya sadar, oh Tuhan tuh ingin saya ikut kursus karena mungkin Tuhan tahu gitu, oh akan ada masalah ini. Dan Tuhan menguatkan hati saya gitu. Sejak saat itu saya mau belajar setia. Saya mau belajar setia, baca firman, bukan cuma asal jadi orang Katolik. Karena dibalik semua masalah yang saya hadapi, itu tangan Tuhan tuh nggak lepas gitu. Kalau kita mau mengandalkan Dia. Untuk melewati masa-masa sulit itu, saya seperti orangnya pokoknya saya ikut apa aja. Ada kursus di mana, ada seminar di mana, saya ikut. Itu untuk mengalihkan masalah saya gitu. Tapi itu nggak sia-sia karena saya mengalihkan masalah saya itu dengan berdoa, dengan mengandalkan Tuhan. Tak terasa itu bisa selesai dan itu bisa saya lewati dengan baik. Sampai juga saya mau sharing juga Juni kemarin tiba-tiba leher saya bengkak besar sekali, agak sakit. Saya ke dokter. Saya ke Royal Taruma, dibilang saya di USG kelenjar tiroid saya itu membesar. Sampai berapa senti ya, saya lupa ya, 9 apa berapa membesar dan ada kista yang cukup besar. Secara manusia saya takut, benar-benar saya takut. Aduh, saya pikir, wah usia saya nggak lama lagi nih, saya kanker kan. Saya nggak percaya ke Royal, saya pergi ke Geraha Kebon Jeruk. Sama, dia harus biopsi. Tapi jujur saya takut biopsi. Saya takut banget deh, saya takut ada orang bilang nanti kalau biopsi seolah-olah nanti membangunkan sel-sel kanker itu. Aduh, saya berdoa ya Tuhan, gimana ya. Nggak lama tuh teman saya bilang, minum daun sirsak, macam-macam lah, dan daun sirsak, lalu dibalur sama daun binahong gitu ya. Saya coba lah, segacer saya coba. Sambil terus saya berdoa ya Tuhan, memang apa sih ya ini? Memang saya memang harus operasi, harus apa? Saya serahkan deh semuanya deh. Tapi 1 bulan setelah itu ya, tanpa saya sadari, tiba-tiba kecil sendiri gitu loh. Sampai sekarang nggak ada, memang saya belum periksa sih, memang belum periksa, tapi sudah kecil, kemudian sudah tidak ada lagi, kalau diraba pun tidak ada, tadi agak besar, seperti apa ya, agak kayak bola pingpong gitu, agak besar dan memerah dan sakit gitu ya. Tapi sekarang saya merasa saya sembuh gitu. Aduh, luar biasa deh, saya bilang Tuhan nggak sia-sia deh kalau kita ngandalin Tuhan. Mungkin kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang saya rasakan ya, berjalan dengan Tuhan mungkin bukan berarti saya dilewatkan dari masalah, bukan. Masalah mungkin tetap Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya. Tapi tangan Tuhan tuh tidak pernah berhenti memegang saya untuk bisa melewati bersama. Itu aja sih. Seperti yang Yesus katakan tadi, jangan takut gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Hawin. Jadi ini mengkonfirmasi juga ya, Yesus bilang tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya.
tenang aja Hawin, katanya ya. Aku Tuhanmu, aku beserta engkau, jangan takut. Kemudian Hawin mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin mencari, rajin belajar untuk mengenal, walaupun mulanya adalah untuk mengalihkan perhatian, tetapi ternyata itu tidak sia-sia juga ya, karena ternyata dengan semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, keajaiban terjadi. Nah, jadi keajaiban itu akan timbul kalau kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Jadi mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita mau dekat pada Tuhan. Nah, sekarang Dr. Yus sudah menyatakan ingin masuk. Dr. Yus. Ini dokter yang ngurusin COVID ya. Untuk teman-teman yang tahu, ini dia wajahnya. Kalau teman-teman belum tahu, yang ngadain acara seputar COVID atau bibir COVID atau vaksinasi. Salah satu tim yang dia bilang tidak boleh ke gereja, kita mesti ikut. Nah, ini adalah Pak dokternya, ya, Pak dokter COVID kita yang sudah sering di YouTube. Silakan Pak Dokter Justinus. Saya cuma pelayanan kok, pelayan hamba Tuhan kok. Oke, baik. Terima kasih Pak Ronald. Selamat malam Pastor, selamat malam Suster, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya sedikit sharing ya. Saya tertarik karena ini bukan ini kasus yang saya sebenarnya benar-benar di luar akal sehat manusia dan di luar pemikiran medis. Ya, saya dengan istri itu married tahun 2003. Ya, pada saat itu ya namanya pengantin baru, kita pasti mengharapkan ya punya anak. Ya, ternyata kehamilan pertama kami itu gagal. Ya, hamil tapi janinnya tidak berkembang. Akhirnya istri saya dikuret untuk pertama kali. Ya, terus akhirnya kita tunggu beberapa bulan kemudian kita program lagi, istri saya hamil kedua. Senang itu hamil kedua. Ternyata kehamilannya intinya juga gagal. Ya, itu ada masalah pendarahan, ya, dan akhirnya istri saya dikuret. Singkat katanya begitu. Kita tunggu kurang lebih sekitar 6 bulan lagi, kita program lagi, ya. Akhirnya istri saya hamil lagi untuk yang ketiga. Nah, pada saat kehamilan yang ketiga, ya, itu kurang lebih mungkin usia kehamilan sekitar 16 sampai 18 minggu. Saya ingat betul itu pada saat malam Paskah tahun 2005, itu istri saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Ini kehamilan ketiga, pendarahan yang luar biasa. Kalau dalam medis, ini saya agak bicara sedikit karena saya tenaga kesehatan, saya bicara sedikit medis. Itu keluar yang namanya stol cell. Stol cell itu kita tahu bahwa itu kayak ada gumpalan merah, ya, yang melambangkan itu janinnya sudah keluar. Janinnya sudah keluar. Saya cuma berharap karena begini, dalam medis kalau kita sudah hamil ketiga dan akhirnya gagal, itu kita istri saya akan digolongkan namanya abortus habitualis. Jadi abortus yang berulang 3 kali berturut-turut dan itu biasanya akan sulit untuk punya anak. Ya. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, kalau memang anak saya yang ketiga, yang hamil ketiga ini, istri saya hamil ketiga ini berhasil, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau memang gagal, ya artinya memang biar itu yang terbaik bagi istri saya dan saya. Nah, akhirnya besoknya kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis obstetri dan ginekologi, OBGYN. Kebetulan dokter OBGYN-nya itu teman baik dosen saya, dan anaknya itu teman baik saya maupun istri saya. Jadi kami cukup dekat dengan dokter tersebut. Pada saat saat kita periksa di USG dan sebagainya, dokternya menyatakan bahwa
tidak ditemukan adanya janin di dalam kandungan istri saya. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, bagaimana saya sendiri sebagai dokter, istri saya juga dokter, kita bisa menerima pada saat itu. Akhirnya kami, istri saya, kita coba periksa cari namanya second opini yang kedua, second opinion ke rumah sakit Pelni. Waktu itu kita pulang, kita ke rumah sakit Pelni, kita periksa. Dan periksa pada saat itu memang sama, hasilnya adalah tidak ada perkembangan, tidak ada ini, dan memang coba kata dokternya biasanya dia akan kasih vitamin selama 2 minggu, dan kita akan pantau, tapi sampai saat dia periksa itu tidak ditemukan adanya perkembangan janin pada usia 16 minggu tersebut. Tapi saya yakin dalam hati kecil saya masih belum bisa terima bahwa ini tidak ada, karena sekali lagi kalau 3 kali berturut-turut itu hasilnya, kalau sampai 3 kali berturut-turut itu namanya abortus habitualis, dan itu biasanya akan sulit untuk punya anak. Kebetulan saya komunikasi dengan teman saya di kantor, ada dia kesulitan hamil juga, dan dia pergi ke suatu dokter di rumah sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Begitu saya tahu bahwa kebetulan kakak kelas saya, yang saya juga tanda kutip cukup dekat. Akhirnya saya mengajak istri saya ke sana, kita periksa, dan anehnya itu mungkin selang kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, 1 minggu kemudian kita periksa ke sana, dan anehnya dokter kakak kelas saya yang di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dia menyatakan bahwa ini ada kemungkinan jadi. Ada kemungkinan jadi. Saya imani, saya doa, sekali lagi berpegang, kalau memang Tuhan mengizinkan, pasti jadi. Nah, akhirnya disuntik, ya, dikasih obat-obatan, kurang lebih kita kontrol seminggu kemudian, dan ternyata janinnya hidup. Ya, janinnya hidup. Cerita tidak sampai di situ saja. Ternyata istri saya disuntik tiap minggu, dan janinnya hidup, ya, bagus, berkembang bagus, ya. Cerita tidak sampai di situ saja. Pada saat usia kehamilan kurang lebih 35 minggu, ya, kalau nggak salah, 32 minggu, ya, belum matur banget. Saya dan istri saya kecelakaan beruntun di jalan tol. 32 minggu. Bayangkan Bapak Ibu, dan memang saya berterima kasih pada pemerintah pada saat itu mengharuskan kita pakai safety belt. Kalau tidak pasti kami berdua sudah meninggal pada saat itu. Istri saya lagi hamil 32 minggu, hamil cukup besar, kecelakaan beruntun, mobil saya kap depannya itu penyok tengah. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi penyok tengah hilang gitu. Nah, itu kecelakaan beruntun, tapi kami berdua selamat, tidak luka sekalipun sama sekali. Ya. Nah, kita konsul kepada dokter Objin, dan besoknya intinya aman. Ya, itu saya puji Tuhan sekali. Walaupun di perut saya, di perut istri saya itu memar karena tarikan dari safety belt secara mendadak. Ya. Nah, oke, itu cobaan yang istri saya alami kurang lebih 32 minggu. Tidak berhenti pada di situ saja. Ternyata Tuhan itu kasih, ya, bukan saya tidak bisa bilang itu Tuhan kasih cobaan, tapi saya merasa itu saya punya challenge banget yang Tuhan kasih. Kamu sabar nggak sih itu dengan hal tersebut? Nah, kamu percaya nggak sih pada penyertaan saya gitu? Nah, akhirnya anak saya lahir pada usia kurang lebih 36 minggu. Jadi istri saya pada pagi-pagi setelah saya berangkat kerja, istri saya itu ketubannya pecah secara mendadak. Pada saat itu dia masih kurang lebih 35-36 minggu, di mana belum harusnya, karena dalam kedokteran itu biasanya hamilnya dikatakan matang, ya, setelah lewat dari 37 minggu. Oh ya, saya agak balik sedikit. Nah, kesulitan sebelumnya, ya, itu adalah anak saya yang dikandung oleh istri saya ini letaknya lintang, ya, melintang. Bayangin, jadi bukan tungkang. Kalau tungkang itu kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kalau ini lintang, dia horizontal.
Jadi jauh lebih besar, lebih sulit, sehingga menyebabkan mungkin menyebabkan akhirnya 36 minggu ketubannya pecah dan anaknya lahir. Di mana pada saat itu boleh dikatakan anaknya lahir secara prematur. Bapak Ibu tahu sekalian beratnya berapa? Beratnya adalah 2050. Jadi 2 kilo lebih dikit. Saya beli boneka untuk anak saya, ya kurang lebih mungkin 30 cm lebih. Bayangin, anak saya lahir jauh lebih kecil daripada boneka itu. Ya, jauh lebih kecil daripada. Sedih sekali saya. Ya, dia keluar rumah sakit dengan berat 1998, tidak sampai 2 kilo waktu keluar dari rumah sakit. Ya, tidak sampai 2 kilo. Ya. Nah, kesulitan yang berikut adalah waktu anak saya lahir itu kepalanya miring banget. Ya, jadi ukuran kiri dan kanannya itu tidak sama besar. Kuping kiri dan kuping kanan tidak sama tebal. Satu tipisnya seperti tipisnya itu seperti kertas, tipis sekali. Satunya tebal seperti biasa. Ya, nah itu yang kita lalui. Ya, akhirnya kita besarkan dia hari demi hari. Kesulitan tidak sampai di situ. Ya, kita untuk minum 60 cc air aja itu perlu waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi luar biasa. Jadi saya dengan istri saya begadang tiap hari 2-3 jam harus bangunin dia, dan dia refleks minumnya itu sangat minim. Jadi kita lakukan itu hampir kurang lebih 6 bulan secara berturut-turut untuk membesarkan dia, gitu sampai saat ini. Dan memang saya merasa itu penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan mau bilang, kamu percaya nggak, kamu setia nggak sih sama saya? Dan akhirnya luar biasa. Ya, saya benar-benar pada saat itu saya cuma menyerahkan, kalau memang Tuhan berencana yang terbaik bagi saya pasti bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang lain, saya percaya bahwa itulah yang terbaik bagi saya. Itu dulu Pak Ronald, daripada nanti saya terlalu banyak cerita. Ya, singkat kata, saya mau katakan bahwa kita harus bersandar, kita harus percaya, kita harus fokus ya pada Tuhan, dan kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Yus. Jadi kita ringkas saja kesulitan hidupnya, kita sudah tahu sangat berat perjuangan untuk mempunyai anak sampai keguguran hampir yang ketiga kali gitu ya. Tapi Pak Yus itu tidak pernah gagal untuk mempertahankan iman, berteriak, Tuhan tolong aku seperti Petrus, dan Tuhan menolong. Tangan Tuhan datang melalui para dokter-dokter yang kebetulan kenal juga, akhirnya bisa melahirkan, menyelamat. Tangan Tuhan melalui seat belt, melalui peraturan pemerintah ya yang ditaati, pakai seat belt sehingga tidak cedera, begitu memar, tapi mengalami memar di dalam perut itu. Dengan sulit akhirnya melahirkan. Sekarang ngomong-ngomong, anaknya bagaimana kabarnya, Dr. Yus? Sehat? Puji Tuhan, ya sehat sekali, dan ya mungkin Suster Linda tahu ya anak saya, ya kalau karena dia sekolah di Regina Pacis, dan ya secara prestasi bagus ya. Secara prestasi di atas rata-rata, baik di sekolah maupun aktivitas ekstrakurikuler. Dan beberapa, ya intinya sih luar biasa. Saya bilang bahwa itu penyertaan Tuhan luar biasa. Anak saya di mana orang bilang anak prematur pasti otaknya tidak bagus lah gitu. Dan itu memang saya perlihatkan bahwa itu tidak benar. Oke. Tidak benar. Bahwa yang penting kita bersandar pada Tuhan, kita percaya bahwa itu pasti yang terbaik. Kita lihat bahwa ternyata 1 susah, sekarang 3 bonusnya ya, buntutnya ya, Dr. Yus ya. 3, hebat. Ya, 1 susah, sekarang berikutnya lancar gitu. 3. Saya tahu ini masih banyak cerita-cerita yang kayak gini dari teman-teman prodiakon yang pernah cerita ke saya mengenai penyertaan Tuhan. Masih ada satu lagi nggak? Satu yang terakhir. Ada satu lagi? Pak. Oke, ini yang terakhir ya. Ya, sisanya nanti disimpan buat jatahnya minggu depan. Ini Pak siapa? Pak Dodi, Pak. Oh, juragan kita, jagoan kita. Silakan Pak Dodi. Ya, waktu awal-awal pandemi itu kan semua di rumah saja tuh Pak.
Jadi otomatis untuk makanan saya pun juga kacau balau. Biasanya karena saya kos di sini, kiri kanan kan biasa banyak yang jualan. Jadi banyak yang tutup, akhirnya makan nggak teratur, apa aja saya makan. Sampai kemudian di rumah, di kamar tuh cuma makan tidur, yang ngajar gitu ya. Akhirnya mulai saya kok badan jadi lemes, dada berdebar-debar. Lalu saya pikir, apa saya kena penyakit macam-macam nih ya, jantung atau apa ya. Akhirnya saya pulang ke rumah begitu, habis makan malah lemes semuanya. Ini panik nih di pikiran nih. Wah, ntar kenapa. Semakin saya panik pikiran saya, itu semakin kondisi badan kebaruan. Saya berdoa juga nggak tenang, karena pikirannya ini kacau bener. Akhirnya udah nggak tahan lagi, lalu saya ambil waktu khusus benar-benar saya berdoa, dan di situ kemudian saya merasakan bahwa sekarang kamu pergi ke dokter. Ya, lalu saya kasih tahu adik saya, terus dokter yuk, kebetulan di Tanjung Priok itu ada cabangnya Santo Yosep. Begitu saya mau ke sana, jangan ke situ Pak, kita ke dokter biasa aja. Ya sudah, dokter rumahan lah. Dan saya pergi ke sana, dicek sama dokter, oh jantungnya bagus Pak, ternyata kena asam lambung katanya. Nggak boleh makan ini, kalau ini dikasih obat. Dan benar, 3 hari kemudian saya sembuh, bisa makan lagi seperti biasa. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah bahwa ketika saya menjadi panik, itu segala sesuatunya kacau balau. Ya, maka begitu saya menjadi tenang, baru saya bisa berdoa. Maka dalam cerita Alkitab tadi, ketika Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, yang Tuhan Yesus tenangkan itu bukan badainya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa badai yang paling penting itu adalah badai di pikiran para murid, yaitu ketakutan itu. Maka ketika Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sesudah semuanya yang menjadi tenang, Yesus naik ke perahu, badai pun menjadi reda. Yesus nggak menghardik badainya di situ. Tapi yang dihardik adalah badai di pikiran para murid, yaitu ketakutan, kecemasan, takut kalau dia tenggelam, takut dengan air yang ada di sekitarnya itu. Maka saya mengutip satu firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita panik, ya terutama dalam COVID begini, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tetapi Tuhan bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Ketika kita tenang, Tuhan pasti buka jalan keluar bagi kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dodi. Sekarang jelas bagi saya punya kandidat lain selain Stefan untuk membantu saya dalam acara Alkitab itu asik. Ya, Pak Dodi kan sudah banyak mengisi acara Kencan dengan Tuhan seperti itu. Jadi terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Kita harus tenang ya dalam menghadapi badai hidup ini. Oke, sudah dulu ya sharingnya. Makin lama makin panas nih, tapi istilahnya panas di hati sharing, tetapi disisakan untuk minggu depan. Jadi teman-teman sudah boleh berpikir minggu depan saya mau sharing ini nih. Topiknya mirip-mirip begitu ya. Yesus sahabat seperjalanan kita. Oke, teman-teman, mari kita sekarang sama-sama berdoa Bapa kami. Ya, kita akan menuju akhir dari acara kita. Sama-sama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu di atas seperti dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Amin. Amin. Oke. Teman-teman, saya ingin teman-teman tahu bahwa acara ini siapa yang istilahnya ada di bawah kategorial mana, begitu ya. Jadi acara ini, BKSN ini ada di bawah, saya nggak ngerti nih, mungkin salah istilah begitu ya, di bawah seksi KKS, Komisi Kerasulan Keluarga ya, atau apa? Coba tolong Ibu Priska bicara sedikit mengenai KKS dan kegiatannya, biar teman-teman warga itu tahu. Ibu Priska silahkan. Ya,
Terima kasih Pak Ronald, terima kasih. Selamat malam Pastor dan Suster, Bapak Ibu semua. Saya mungkin cerita sedikit ya. Sebenarnya ini tetap kegiatannya adalah kegiatannya dari komunitas Prodiakon, dan memang di dalam komunitas Prodiakon itu mereka mempunyai kegiatan rutin setiap Sabtu malam ya, kalau nggak salah, yang diberi nama Alkitab itu Asyik gitu. Ini juga mungkin sedikit kesaksian. Saya sebagai ketua KKS kan setiap menjelang bulan kitab suci itu kami harus mensosialisasikan bahan atau materinya pendalaman untuk umat itu kepada para fasilitator lingkungan atau wilayah. Jadi selama masa pandemi ini atau COVID ini terus terang kami, bukan cuma saya ada tim kecil bersama dengan Tuti, Lani, Regina, dan Susan itu. Saya juga bingung ini, hampir putus asa juga bagaimana kami harus mensosialisasikannya. Selain kami melalui WhatsApp grup, saya sosialisasikan itu semua YouTube waktu materi itu disampaikan dari KAJ. Lalu bagaimana dilaksanakan, yang saya tahu memang dari 13 wilayah yang ada di paroki hanya beberapa yang sudah menyelenggarakan pertemuan online. Jadi bagaimana ini umat, saya sebenarnya sedih. Tapi di dalam doa saya, Tuhan itu sungguh baik mengingatkan saya akan pertemuan yang saya ikuti cuma per satu kalinya itu dengan komunitas ini di dalam pertemuan malam minggu Alkitab itu Asik. Kalau nggak salah tanggal 26 Juli itu, saya tiba-tiba diingatkan gitu loh, akan kata-kata siapa waktu itu, Pak Ronald atau Pak Budiarto atau Pak Andre yang bilang begini, silahkan ya Bapak Ibu nanti kalau ada usulan materi apa yang akan kami sampaikan gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah kegiatannya temanya tentang sejarah Israel dari Abraham sampai dengan isu tentang Israel Palestina itu. Kalau nggak salah saya ikut itu satu kali ya. Dan saya diingatkan akan itu, kata-kata dari Pak Ronald atau siapa itu waktu itu, silahkan kalau ada materi yang mau diusulkan. Jadi saya tiba-tiba teringat itu, saya pikir, wah mungkin dari KKS nih kami bisa bekerja sama dengan komunitas Prodiakon ini. Bagaimana kalau nanti saya usulkan, akhirnya saya komunikasi waktu itu dengan Pak Ronald, karena waktu itu saya mengikuti yang biasa membawakan adalah Pak Ronald dan Stefan. Gimana Pak Ronald kalau kami dari KKS mengusulkan gitu selama bulan September kan bulan kitab suci, bagaimana materinya kalau dibawakan di dalam pertemuan itu, pertemuan Alkitab itu Asik itu selama bulan September ini gitu. Ternyata respon dari Pak Ronald waktu itu ya mewakili Prodiakon, tapi saya bilang ini hanya usul. Kalau namanya usul kan itu bisa diterima atau ditolak. Jadi silakan bicarakan dengan teman-teman pengurus di komunitas Prodiakon gitu. Bagaimana apakah itu bisa dilaksanakan seperti itu? Karena yang saya tahu kan komunitas acara Alkitab itu Asik itu biasanya mengundang seluruh umat paroki. Jadi mereka terbuka atas semua umat di paroki ini. Jadi saya bilang karena banyak dari wilayah yang belum melaksanakan pertemuan online untuk WKSN ini, mungkin Pak Ronald dan komunitas Prodiakon bisa membantu itu supaya nanti bisa mereka yang tidak menyelenggarakan di wilayah atau lingkungannya bisa bergabung di situ. Saya bilang begitu. Jadi itu sih. Dan saya pikir ya sungguh ya Tuhan itu baik. Jadi Tuhan tidak membiarkan kami ini sendirian putus asa, bingung, tapi ada saja gitu diingatkan itu akan hal itu. Dan juga Pak Ronald dalam hal ini komunitas Prodiakon mendukung dan menerima dengan baik dan terbuka atas usulan ini. Saya pikir itu semua juga dalam rencananya Tuhan. Terima kasih. Itu aja sih dari saya rasanya. Oke, teman-teman, jadi itu adalah Ibu Priska sebagai ketua dari seksi KKS ya, Ibu Priska ya, KKS ya, kerasulan kitab suci. Iya. Apa itu kerasulan kitab suci? Itu adalah seksi yang bertujuan untuk menjadikan kitab suci sebagai kompas dalam kehidupan kita, sebagai kompas dalam kehidupan keluarga. Jadi tugasnya adalah harus mensosialisasikan kitab suci sedemikian rupa sehingga menjadi pegangan dalam setiap keluarga. Ya,
Itu KKS namanya. Harapannya kitab suci itu untuk selalu dibaca, direnungkan, kemudian juga boleh pada akhirnya mencintai sabda Tuhan yang ada di dalamnya, bisa menemukan, mencintai dan berelasi dengan baik dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian akan menjadi orang yang diubahkan ya pada akhirnya menjadi orang yang semakin mengasihi seperti Yesus yang diikuti. Itu sih tugasnya berat dan saya bingung dan sering bingung, tapi saya pikir Yesus adalah sahabat seperjalanan saya, jadi dalam keadaan bingung apapun saya akan tetap berjalan karena saya punya sahabat Yesus. Oke, memang itu kita harus galakan kitab suci, makanya setiap Sabtu malam kalau teman-teman mau tahu lebih banyak mengenai kitab suci, ikut aja setiap Sabtu malam jam 7. Linknya itu sebenarnya melalui Paulus, Pak Paulus dikirimkan ke setiap ketua lingkungan. Diharapkan ketua lingkungan membroadcast. Nah, saya takutnya kalau ketua lingkungan lupa atau sibuk, jadi teman-teman warga boleh menanyakan kepada ketua lingkungannya, udah ada belum link dari Pak Paulus mengenai acara Sabtu malam, Alkitab itu asik gitu ya, yang bawakan saya gantian dengan Stefan, kandidatnya Pak Dodi lagi nanti deh kita minta begitu ya. Oke. Nah, bosnya Ibu Stefan siapa? Bosnya Ibu Priska siapa ya? Kan Korbit saya. Korbit saya adalah Korbit seksi bidang pewartaan dan salah satunya adalah seksi KKS. Ada seksi KKS juga di bawah Korbit pewartaan ini, yaitu Pak Richard Kartadinata. Oh, Richard Kartadinata masih ada nggak? Masih, coba tolong memperkenalkan sedikit aja 30 detik gitu. Saya juga bingung ya mau ngomong apa. Ini yang namanya Richard Kartadinata, dia ini yang mengkoordinir seksi pewartaan, KKS dan segala macam ya. Sambil tunggu Pak Richard nggak bingung, boleh saya tambah sedikit ya? Dia sekaligus ketua, Pak Richard ini juga pengurus Prodiakon saat ini. Oke. Mau tambahkan Ibu Priska supaya tadi mungkin menyambung pesannya pastor, jangan sampai nanti umat di lingkungan atau wilayah hanya mengikuti ini, kemudian yang memang mereka belum mengadakan pertemuan online, jadinya nanti di wilayah atau lingkungan jadi malah terus tidak mengadakan pertemuan online. Saya pikir ini hanya sementara, mungkin umat bisa bergabung di sini, harapannya mungkin dengan pertama mengikuti dari sini, kemudian nanti ada lingkungan-lingkungan atau wilayah juga yang akhirnya juga tergerak gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita renungkan kitab sucinya, untuk juga kita mau berubah untuk bersama-sama belajar, nanti juga menyelenggarakan pertemuan BKSN di lingkungan atau di wilayahnya sendiri gitu. Nanti kami halo. Ya, Pastor. Usul saya sih, karena ini kan sudah diikuti oleh Prodiakon dan Prodiakon itu ada di berbagai lingkungan gitu. Apakah memungkinkan kalau Prodiakon yang sudah mengikuti seperti ini tetap diadakan 4 pertemuan ini untuk BKSN, tapi mereka juga bantu membuatkan Zoom untuk lingkungan masing-masing gitu, sehingga kalau hanya di sini kita hanya ini berapa orang pesertanya hanya gitu aja nanti. Jadi 66. Ini kan kita ada 40-an ini lingkungan gitu. Jadi sekurang-kurangnya di grassroots itu ada sharing iman yang mendalam di antara mereka, dan biasanya orang yang saling mengenal di lingkungan itu lebih terbuka, lebih mendalam sharingnya gitu. Oke, betul. Jadi prodiakonnya aja ada 60. Kalau dia saling share dia broadcast di grup warga, mestinya kalau satu orang prodiakon bawa 240 gitu ya. Itu hebat sekali. Langsung kitab suci jadinya tersebar di grassroots itu. Jadi minggu depan kita tetap sewa Zoom-nya 200 lebih ke atas dengan harapan supaya terisi ya. Minggu depan Pak Stefan siap-siap minatnya ada 200 lebih begitu. Oke, seperti itu saja.
teman-teman sudah kenal Pak Richard sebagai koordinator bidang pewarta dan Ibu Priska sebagai ketua seksi KKS yang membawahi BKSN ini. Komunitas Prodiakon adalah salah satu di antara komunitas yang membawakan acara BKSN. Ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman diundang lagi dalam pertemuan BKSN di wilayahnya masing-masing. Ikuti saja, ya, ikuti. Jangan bilang, saya sudah, pembicaranya lain, gayanya lain, yang diterimanya juga berbeda. Ya, jadi mari kita menutup. Saya akan membawakan doa penutup, kemudian saya akan mohon berkat dari pastor. Jangan langsung meninggalkan, jangan langsung pergi, karena kita masih ada lagu penutup dari seseorang yang sudah almarhum. Waduh, penasaran kan? Jadi jangan segera leave. Mari kita doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar kepada pertolongan-Mu. Bantulah kami juga dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bantu kami supaya tetap taat pada protokol kesehatan dan bersama-sama bisa mengalahkan pandemi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari pastor. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya dalam istirahat kita, bersama anggota keluarga yang lain dimanapun berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan lagu penutup. Dalam perjalanan waktu, kita sering tidak peduli dengan Allah. Apalagi saat kita jaya. Baru kita ingat saat kita terpuruk. Tetapi ingatlah bahwa Allah selalu peduli. Silakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke, teman-teman, acara sudah berakhir. Terima kasih Pak Andre yang sudah memfasilitasi. Foto dulu ya, Pak Ronald, foto dulu. Oh iya. Keluar, kita foto bersama dulu ya. Tolong kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini ada 3 slide ya.
1, 2, 3. Oke, satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor, Suster. Terima kasih, Pak Rona, Pak Andre, Suster. Terima kasih, Pak Bujat. Terima kasih, Pak Rona, Pak Andre, dan semua teman-teman Prodi Akbar. Terima kasih, dan seluruh umat yang hadir juga terima kasih ya. Thank you, ya. Hadir lagi ya minggu depan, kasih kabar ke teman-teman di grupnya ya, biar kita makin ramai minggu depan. Oke, Terima kasih, Pak Rona. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye. Ciao, Mama. Ini mati ini gimana? Oke, bye-bye. Baik.